Saudaraku, Shalom. Apakah saudara tahu bahwa ada sebuah istilah yang disebut point of no return, atau sebuah titik di mana seseorang tidak bisa kembali lagi dalam jalan hidupnya yang lama. Seringkali istilah ini dipergunakan untuk menunjukkan bahwa ketika orang sudah mencapai titik kejahatan tertentu, maka dia tidak bisa lagi atau tidak mau lagi bertobat. Seperti itulah kisah seorang raja yang bernama Ahaz, putra Raja Yotam. Sejak masa mudanya, Ahaz memberontak melawan Tuhan demi mendapatkan kekuasaan, kekayaan. Dia rela mengorbankan anak-anaknya sebagai tumbal untuk memperoleh semuanya itu. Dia membunuh anak-anaknya di atas altar, dipersembahkan kepada para berhala, dan ini menyebabkan seluruh rakyat Yehuda mengikuti dosanya. Dan ini merupakan dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Dan sebagai teguran Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka dalam tangan musuhnya. Mereka kalah dalam peperangan, diserbu oleh banyak negara yang ada di kanan kiri mereka. Tetapi teguran Tuhan ini rupa-rupanya tidak berhasil membuat Ahaz dan Yehuda bertobat. Saudaraku, dalam 2 Tawarikh 28 ayat 22 dikatakan, dalam keadaan terjepit itu, Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Saudara, Ahaz tidak mau bertobat. Ahaz malah datang minta pertolongan kepada Raja Asyur untuk meminta pertolongan dengan cara mengirimkan upeti hasil rampokan rumah Tuhan dan para pemimpin. Dalam keadaan terjepit, bukannya Ahaz bertobat mencari Tuhan. Dia sampai di satu titik, di mana titik itu adalah titik dia di mana tidak bisa bertobat kembali. Saudaraku, kehidupan kita kadang-kadang mengalami godaan, dan itu biasa. Kadang-kadang mungkin kita jatuh di dalam dosa, dan itu manusiawi. Tetapi kita harus bertobat. Kita harus belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita sampai di titik point of no return, kita akan jatuh dalam sebuah keadaan ketika kita melakukan hal yang salah sekalipun kita berpikir kita sudah benar. Jadi saudaraku, bertobatlah sebelum terlambat. Ada satu tokoh dalam perjanjian baru, yaitu Yudas, salah satu murid Tuhan Yesus Kristus. Dia berpikir bahwa dia benar. Dia melakukan hal yang tepat ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus, meskipun dia ditegur berulang-ulang kali. Bahkan Alkitab menyebut dia kerasukan ketika dia sedang di hadapan Tuhan Yesus. Dan bahkan ketika dia menerima perjamuan kudus. Ini sangat mengerikan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan seharusnya melembutkan hati orang yang mendengarnya. Namun firman Tuhan juga bisa mengeraskan hati orang yang mendengarnya ketika dia memutuskan untuk terus berdosa. Bukan Tuhan yang secara aktif mengeraskan hati kita, tetapi pada saat kita tidak mau bertobat ketika firman Tuhan disampaikan, maka firman itu akan memberikan efek yang lain kepada kita. Kita yang mengeraskan hati. Dan sebelum kita sampai pada titik itu, saudaraku, berhenti. Bertobatlah. Renungkan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Jika ada kesalahan, maka segeralah bertobat. Tuhan akan memberkati kita. Namun jika kita terus melakukannya dan kita sampai di titik di mana kita tidak bisa kembali, hukuman sudah menanti. Jadi saya dorong kita semuanya untuk bertobat sebelum terlambat. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.